Haleluya. Salam Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di rumah, saudara. Hari ini kita terus persiapkan hati kita untuk terus memuji menyembah Tuhan. Kita terus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Kita percaya api Pentakosta ketiga itu mengalir atas kota dan bangsa kita. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bila segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan di tempat ini. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Bersama dengan umat-umat-Mu di rumah-rumah, baik mereka di kantor-kantor, dimanapun mereka berada, kami datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan itu mengalir. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan memenuhi kota kami. Hadirat Tuhan memenuhi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Uralaba shandaraba baba. Saat Kau hadir Tuhan, di fajar pagi ku berteluh di dalam doaku, nikmati hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Dan kudus hadirat-Mu, mengalir penuh di jiwaku. Dia beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembah-Mu. Oh, ku nyanyi. Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasih Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah. Mari dari awal katakan, indah saat bersama-Mu Tuhan. Indah saat Kau hadir Tuhan. Di fajar pagi ku berteluh di dalam doaku,
sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, oh ku nyanyi hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, oh Tuhan, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah. Mari umat-umat Tuhan angkat tanganmu, hosana, ku nyanyi Yesus, hosana, kami sembah, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Tuhan, ku sembah
Mari sembah Dia, saudara. Mari bawa sembah kita di hadapan Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Mari umat-umat Tuhan puji sembah Dia, angkat tangan kita. Roh Kudus, Kau mengalir melawan umat-umat-Mu ya Tuhan, melawan setiap umat-umat-Mu. Penuhi umat-umat-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirnya Roh Kudus di rumah-rumah, di kantor-kantor, dimanapun umat-umat-Mu berada. Kau melawan ya Roh Kudus. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau sedang menjamah umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau sedang melawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhi umat-umat-Mu. Mengalir ya Tuhan. Oh kami percaya ya Tuhan Yesus. Oh ya ada kepenuhan ya Tuhan, kepenuhan Roh atas umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh api Pentakosta, api Pentakosta yang ketiga terus mengalir ya Tuhan. Haleluya. Sedang memberikan kelegaan ya Tuhan, sedang memberikan penghiburan bagi umat-umat-Mu. Roh Kudus,
roh penolong, roh penghibur yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Oh mengalir ya Tuhan Yesus, mengalir ya Tuhan. Penuhi umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau menjamah umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya penuhi kami sekarang ya Tuhan. Kau luar biasa. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah selama-lamanya. Roh Kudus, Engkau memulihkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau memulihkan ya Tuhan keadaan kota kami. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir atas umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Rabashandara Shandara
Kami percaya Engkau yang memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau memulihkan keadaan kota kami ya Tuhan Yesus. Oh ya rala bahkan setiap orang-orang yang menonton live streaming ini Tuhan, Engkau sedang memulihkan setiap kehidupan mereka. Ya rala basyanda rala ya rala basyanda rala bekerja ya Tuhan dengan bebas ya Roh Kudus. Kau bebas bekerja ya Roh Kudus atas umat-umat-Mu, atas setiap kami. Oh ya oh ya rala bataka rala
sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasih Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasih Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, dari wadah ini ya Tuhan, kami datang menurunkan hati-Mu, kami datang mengingatkan Tuhan atas Indonesia, ya Bapa, kami bangun pendamaian, maskul hati-Mu ya Tuhan atas negeri kami, ya Bapa.
ketiga, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang terbesar, yang membawa penuaian jiwa-jiwa di Indonesia ya Allah, di Pekanbaru. Oh, rala-rala-rala-rala-rala. Irala-bara-base. Sandaralaba. Irabakara-base. Yesus Tuhan, sembuhkan negeri kami, sembuhkan Indonesia, sembuhkan virus corona, terangkatlah virus corona, terangkatlah dari negeri kami, dari Indonesia, dari Pekanbaru. Mari kita angkat tangan kita umat Tuhan. Dari rayon 12, dari tempat tinggi Menara Doa ini, kami memberkati pemerintah kami memberkati presiden, kami memberkati staf kenegaraan, menteri, kepolisian, para medis, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan bekerja dengan maksimal, dengan tepat dalam nama Yesus. Kami percaya, kami tarik berkat dari sorga, berkat kelimpahan gandum, berkat kelimpahan anggur, berkat kelimpahan minyak tercurah untuk Indonesia. Oh, Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran membawa penuaian jiwa-jiwa terjadi di Indonesia, mulai dari Nagraj Darussalam sampai ke Papua. Kami rebut Indonesia, kami rebut Indonesia, kami rebut Pekanbaru, Provinsi Riau, kami tuai, kami ayunkan sabit kami, jiwa-jiwa dituai, jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, yang layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami juga memberkati seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di wadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan tempatkan, sudah tetapkan di wadah ini. Terima kasih Tuhan, kami memberkati hamba-hamba-Mu untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Dr. Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, bersama dengan seluruh wakil yang ada. Kami berdoa bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu. Kami percaya Engkau yang memegang hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Hikmat Allah, pewahyuan Allah yang selalu baru ada atas hamba-hamba-Mu ini untuk membawa satu kegerakan yang besar atas wadah ini ya Tuhan. Bersama dengan gembala rayon kami,
hambamu Bapak Dr. Gede Widiada dan juga kedua wakil yang ada di wadah ini. Kami serahkan hamba-hambamu semua di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui hamba-hambamu ini, para pemimpin kami di tempat ini, di wadah ini, kami akan dibawa sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan yang besar, dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Engkau menjadikan hamba-hambamu sebagai panutan teladan bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini. Bahkan Indonesia dan bangsa-bangsa akan menjadi pembawa pelaku-pelaku firman Tuhan melalui pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambamu ini ya Tuhan. Berkati semua hamba-hambamu dengan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa, bebaskan semua hamba-hambamu dari virus corona ya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat hamba-hambamu. Ada kekuatan yang daripada Tuhan, keberanian yang kudus yang daripada Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-hambamu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini. Kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan akan dibangun di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin intim di dalam Tuhan. Melalui pandemi COVID-19 ini, kami akan dibawa semakin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kami hidup di dalam firman Tuhan dan kami percaya ada kekuatan Roh Kudus yang menghibur kami, yang membawa kami untuk melakukan firman-Mu di zaman ini ya Tuhan. Kami berdoa biar seluruh pekerjaan-pekerjaan umat-Mu Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan Tuhan keberhasilan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pemulihan ekonomi, keuangan yang ada Engkau jadikan nyata buat seluruh umat-umat Tuhan di wadah ini. Allah, kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati usaha umat-umat Tuhan, berkati pendidikan mereka, berkati kesehatan mereka. Setiap yang sakit kami katakan sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Ada kekuatan, ada semangat yang antusias untuk boleh melayani Tuhan, untuk bekerja, untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Berkati juga seluruh pendidikan umat-umat-Mu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa umat-umat-Mu Tuhan di dalam terobosan-terobosan rohani, sehingga di dalam dimensi yang baru ini umat-umat Tuhan bangkit. Umat-umat Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan, sehingga mujizat yang daripada Tuhan terjadi atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami dibebaskan, kami dilindungi, kami dijagai oleh karena Tuhan bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa setiap kami untuk melakukan amanat agung Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak
Biarlah Kau ditinggikan Tuhan atas negeri ini. Engkau dimuliakan atas negeri ini Tuhan. Nama-Mu disembah, dieluk-elukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Biarlah kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Di tengah-tengah gereja-Mu, tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kegentaran akan Engkau menguasai penduduk negeri ini Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Buat setiap umat Tuhan juga yang ada di rumah, yang ikut bersama-sama dalam menara doa kita. Kita percaya kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita terus berdoa. Biarlah pemulihan atas negeri ini terjadi. Karena kita percaya campur tangan Tuhan itu yang sanggup memulihkan negeri kita. Kita berdoa, biarlah pemulihan juga terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Dengan kehidupan orang percaya. Kita juga berdoa, biarlah Pentakosta yang ketiga, lawatan Tuhan, di mana terjadi kebangunan rohani yang besar di negeri kita ini. Saudara, itu terus kita doakan bersama-sama dalam menara doa ini. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab kita, Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37. Mari saudara yang ada di rumah juga buka Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Allah ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini merupakan satu respon yang muncul di tengah orang Israel. Pada saat hari Pentakosta, Allah melawat para rasul-rasul yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, janji itu digenapi. Dan pada saat Tuhan melawat mereka, bertepatan juga pada hari itu hari Pentakosta, di puncak perayaan hari Pentakosta, di mana orang-orang Israel dari berbagai bangsa mereka sedang berkumpul di Yerusalem merayakan itu. Yaitu hari raya pengucapan syukur karena hasil panen saudara. Yang dikenal dengan hari raya 7 minggu. Dan di setelah puncaknya mereka merayakan dengan sukacita. Dan bertepatan dengan itu Tuhan melawat para rasul-rasul dan murid-murid yang lain yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Dan berkumpullah orang-orang Yahudi. Karena mereka juga mendengar suara angin, mereka mendengar. Dan di situ juga orang mulai mencibir. Ada yang berkata mereka sedang mabuk anggur. Dan Petrus mulai berdiri tengah-tengah orang banyak itu. Lalu dia mulai berbicara di tengah-tengah mereka. Petrus mulai berkata bahwa ini kegenapan dari apa yang dijanjikan oleh Nabi Yoel. Dan di puncak itulah ada respon yang keluar dari orang-orang Yahudi. Mereka dijamah oleh Tuhan. Lalu mereka mulai berkata, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saudara, kita juga berdoa buat negeri kita ini. Kita rindu lawatan Allah, kita rindu kebangunan rohani, kita rindu Pentakosta yang ketiga. Itu dicurahkan melawat penduduk negeri kita ini. Sampai setiap lutut berlutut lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri utama dari kebangunan rohani adalah kesadaran akan dosa yang mendalam. Sampai kita merasakan begitu berdosa dan membutuhkan anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan ini yang dialami juga oleh orang-orang yang mendengar apa yang Petrus ucapkan kepada mereka. Hati mereka terharu, mereka dijamah, mereka sadar akan keberadaan mereka. Mereka merasa siapakah diri mereka. Mereka membutuhkan anugerah keselamatan itu. Dan apa yang terjadi saudara?
Ayat selanjutnya Petrus berkata, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan hari itu ada 3.000 orang yang bertobat, saudara, yang membutuhkan anugerah dari Tuhan, dan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya digenapi atas negeri kita ini. Kita berdoa supaya terjadi revival, lawatan Tuhan yang besar buat Indonesia. Saudara, apakah cukup berhenti sampai di situ? Tidak. Ada satu nubuatan juga yang diucapkan oleh Petrus pada waktu itu. Ayat selanjutnya berbicara, ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya pada saat Petrus menyampaikan kebenaran ini juga merupakan nubuatan yang terus di mana sudah digenapi, sedang dan akan digenapi, saudara. Dan terus bergerak sampai hari ini. Dan kita juga berdoa terjadi juga buat bangsa kita Indonesia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi ayat ini berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Di mana saudara yang hari ini mendengar kebenaran firman Allah ini, saudara saya adalah bilangan orang yang masih jauh itu. Dan masih juga yang masih jauh, yang sedang dan akan dijamah oleh Tuhan. Jika mereka juga mengalami kasih karunia yang dialami juga oleh orang Yahudi pada waktu itu, yang juga dialami oleh saudara saya pada saat ini, dan akan dialami juga oleh mereka yang akan juga dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan sehingga betul-betul ini digenapi di tengah-tengah negeri kita ini, digenapi di bangsa kita Indonesia, digenapi di kota kita. Dan biar itu terjadi semuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu bagaimanakah kerinduan kita itu terjadi? Tapi pertanyaan, bagaimanakah itu bisa terjadi? Apakah itu akan muncul dengan sendirinya? Tidak, saudara. Ada sebuah proses, ada harga yang perlu dibayar. Ada sesuatu yang dilakukan oleh gereja Tuhan, oleh orang percaya, termasuk saudara dan saya yang mendengar berita kebenaran firman Allah ini. Saudara, kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Alkitab berkata, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, setelah Yesus dibangkitkan selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan, untuk menguatkan mereka semuanya, bahwa maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Dan Yesus suatu kali berpesan pada mereka supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. Di mana Yesus berkata, kalau Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tepat di hari yang ke-40 Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh mereka. Sampai awan menutupi Yesus. Lalu dua orang malaikat ada di tengah-tengah mereka lalu berbicara. Kenapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang juga dengan cara yang sama. Lalu murid-murid mulai kembali ke Yerusalem yang dikatakan 1/4 perjalanan sahabat jauhnya. Dan sejak saat itulah Alkitab berkata, firman Allah berkata, mereka semua para murid-murid bersama juga dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka semua bertekun dengan sehati berdoa. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, Pentakosta ketiga, lawatan Tuhan kebangunan rohani. Kalau kita belajar dari firman Allah dari Alkitab kita,
Bahkan sepanjang sejarah gereja kita pelajari, maka semuanya diawali oleh kegerakan doa yang dibangun oleh anak-anak Tuhan. Semua itu terjadi oleh karena kegerakan doa. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama menantikan janji Bapa itu. Semua diawali dengan kegerakan doa. Dan biarlah ini juga mengingatkan kita semuanya. Lewat doa-doa yang kita naikkan. Supaya Tuhan juga melawat negeri kita ini. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Lewat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 ini. Lewat doa. Sudahkah sampai hari kita terus berdoa untuk negeri kita ini? Sudahkah doa itu menjadi kesukaan dalam kehidupan saudara dan saya? Bukankah firman Tuhan juga berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan dalam rumah doaku. Apakah terus bergelora dalam hati kita? Apa yang jadi gairah dalam kehidupan saudara dan saya? Ataukah itu mulai hilang? Pada tengah-tengah kondisi yang terjadi hari ini di negeri kita ini. Apakah saudara saya terus berdoa kepada Tuhan? Ataukah kita mulai tinggalkan doa-doa kita? Karena tekanan-tekanan yang terjadi. Tapi supaya Tuhan melawat Pentakosta terjadi saudara. Supaya lawatan terjadi maka diawali dengan doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya. Dan biarlah saudara dan saya juga bergairah dengan doa-doa ini. Hari demi hari kita bangun bersama-sama. Pada saat Tuhan memberikan perintah kepada para murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa ini. Alkitab berkata mereka semua, apakah semuanya mereka melakukannya saudara? Mereka semua ini bilangan 120 orang murid saudara. Tapi di manakah yang 380 orang murid? Karena Paulus mencatat pada saat Yesus terangkat ke surga bukannya 11-12 orang murid saja. Tapi ada 500 orang murid yang melihat Yesus terangkat ke surga. Tapi yang meresponinya hanya 25% saja. Yaitu 120 orang murid. Saudara berbicara tentang doa. Mungkin orang berkata, dari dulu cuma doa, doa, dan doa. Berapa banyak orang berkata, kami belum melihat mujizat itu. Kami belum melihat kegerakan itu. Berapa banyak orang sudah apatis dengan hal ini. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Firman Allah mengajar pada kita. Sejarah gereja juga mencatat. Semua diawali lewat doa. Selalu Tuhan akan munculkan orang-orang yang bisa menangkap hati Tuhan. Mereka mulai saudara menyadari keberadaan mereka. Mereka mulai mencari wajah Allah. Mereka mulai menangis mengerang di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan melawat. Lalu berkumpullah orang banyak untuk mulai terlibat di dalamnya. Tapi biarlah saudara yang saya jadi bilangan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang terus berdoa menantikan itu semuanya. Yang kedua saudara yang kasih oleh Tuhan. Dengan sehati dan berdoa. Dengan bertekun dengan sehati. Saudara Yesus pada waktu itu tidak membicara pada mereka bahwa 10 hari kemudian maka Roh Kudus akan dicurahkan. Kairos Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Tapi Alkitab mencatat mereka berdoa dengan bertekun dengan sehati. Tapi Yesus tidak berkata tentang hari. 10 hari kemudian maka Roh Kudus akan dicurahkan. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesehatian. Kalau hari ini saudara saya terus berdoa, mari kita terus tekun di hadapan Tuhan. Kita terus sehati bersama-sama. Baik di tempat ini, baik di rumah-rumah di mana saudara berada. Itu seperti letupan-letupan api saudara. Yang kecil saudara, tapi pada saat itu dihimpun menjadi satu. Akan menjadi nyala yang besar. Sampai Tuhan melawat dan memulihkan negeri kita ini. Mari kita terus berdoa bersama-sama. Dan bertepatan dengan hari raya Pentakosta itulah Tuhan melawat mereka. Itu berbicara tentang kairos Tuhan. Waktu Tuhan. Kita tidak tahu kapan terjadi. Tapi kita bisa melihat bahwa suatu kali itu akan terjadi buat negeri kita ini.
Karena adanya umat Tuhan, orang percaya yang terus berdoa bersama-sama. Ayo kita gerakkan di dalam diri kita. Sebelum terjadi di negeri kita ini, biarlah saudara dan saya pastikan hidup saudara dan saya mengalami kebangunan rohani itu sendiri. Kita yang lebih dahulu dilawat oleh Tuhan. Ada gairah dalam hati kita. Ada pertobatan. Ada kerinduan dalam hati mencari wajah Allah. Kita bisa merasakan hati Tuhan. Kita bisa berdoa. Kita bisa menangisi negeri kita ini. Sampai Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Ayo terus kita berdoa. Sehingga kairos Tuhan turun buat bangsa kita. Kairos Tuhan turun buat gereja Tuhan. Dan kita akan melihat setiap lutut bertelut lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah ini terus menyadarkan kita. Ayo kita percaya setiap nubuatan ini pasti digenapi. Pastikan diri saudara saya mengalami revival lebih dahulu. Mengalami kebangunan rohani lebih dahulu. Mengalami lawatan Tuhan lebih dahulu. Pastikan ada roh yang menyala dalam hati saudara dan saya. Ada doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada tangisan, ada erangan untuk membela negeri kita ini. Untuk menangisi jiwa-jiwa. Sampai lawatan itu terjadi. Dan Tuhan dipermuliakan atas Indonesia. Mari kita berdoa. Ora pakata kabasyantara patakara patakara patakara. Ora patakara bakasyantara patakara patakara. Mari saudara yang di rumah-rumah, mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami ingatkan Engkau akan janji-Mu Tuhan. Seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Rasul Petrus Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anak-Mu. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Bapa, biar itu digenapi atas Indonesia. Atas negeri kami Tuhan. Atas penduduk negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap orang percaya yang ada Tuhan. Biar dalam hidup kami juga mengalami kebangunan rohani itu lebih dahulu Tuhan. Sehingga kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Supaya kami bisa merasakan apa yang Kau rasakan Tuhan. Di mana Kau mengasihi jiwa-jiwa yang ada di negeri ini Tuhan. Sehingga kami bisa juga naikkan syafat-syafat kami di hadapan-Mu, membela bangsa kami, membela penduduk negeri ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Digenapilah itu atas bangsa kami, digenapilah itu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri doa ini. Bila kita semua menerima berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Setelah bersama sama dengan Roh Kudus yang kita terima berkat itu. Siang hari ini. Sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita semua berkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji bagi kaum Yehuda,
umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.